Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Tiadi dengan NIM 22111070003. Saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat dengan judul Belajar Etika Profesi dalam Kasus Perusahaan Toshiba. Perusahaan Toshiba adalah perusahaan elektronik Jepang dengan reputasi sangat baik, dikenal sebagai sebuah perusahaan dengan tingkat inovasi yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, produk Toshiba yang masuk ke Indonesia itu sudah banyak sekali seperti laptop, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi. Tetapi pada tahun 2015, perusahaan Toshiba telah terbukti berbohong kepada publik dan investor dengan menggelembungkan labanya menjadi 1,2 miliar US dollar dalam laporan keuangannya mulai tahun 2008 dan seterusnya. Hal ini tentu saja merugikan perusahaan itu sendiri, yang sebagaimana yang sebelumnya kita kenal perusahaan Toshiba itu sebagai perusahaan yang sangat baik dengan reputasi yang ya bisa dibilang maju gitu. Pada tahun 2015 itu seketika terkena masalah gitu, sehingga mencemarkan nama baik perusahaan gitu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masalah keuangan serius yang dihadapi oleh perusahaan Toshiba sehingga perusahaan tersebut berbohong kepada investornya. Yang kedua, apa perilaku etika bisnis dalam skandal keuangan yang dilakukan oleh Toshiba itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana hal ini terkait dengan etika profesi. Faktor yang menyebabkan masalah di Toshiba, yang pertama, tata kelola atau manajemen perusahaan yang buruk. Seperti kita ketahui, kasus yang melibatkan perusahaan Toshiba itu menyeret CEO dari perusahaan Toshiba itu sendiri, yang berarti masalah itu sangat serius. Masalah selain itu seperti kebijakan yang tidak jelas, kurangnya transparansi, dan keputusan strategi yang buruk, sehingga menyebabkan kesalahan keuangan perusahaan. Yang kedua, teknik pengolahan keuangan yang tidak tepat. Kurangnya pemahaman dan penerapan teknis tepat guna dalam pengolahan keuangan dalam suatu perusahaan itu sangat penting sehingga dapat menimbulkan masalah keuangan yang serius. Dan yang ketiga, kondisi pasar dan keputusan strategis yang buruk. Faktor seperti persaingan perusahaan yang ketat, perubahan pasar, manajemen yang buruk, dan keputusan strategi yang buruk sehingga menyebabkan masalah itu timbul di dalam perusahaan Toshiba. Serta tekanan terhadap kebutuhan dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dan pada akhirnya menimbulkan masalah keuangan yang serius. Untuk perilaku dalam etika bisnis yang dapat diambil ialah yang pertama, pengendalian diri. Sebagaimana kita mengendalikan diri sendiri untuk tidak melakukan hal yang bisa merugikan atau berbuat hal-hal yang curang. Selanjutnya, pengembangan tanggung jawab sosial. Pengembangan tanggung jawab sosial ini seperti kita mengembangkan tanggung jawab yang diberikan kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak berani untuk
melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab itu. Selanjutnya, jujur dengan apa yang ada. Jujur dengan apa yang ada itu lebih baik daripada kita berbohong. Jujur dengan seperti kita berbicara kerugian perusahaan, kita jujur saja tanpa harus menutup-nutupi atau melebih-lebihkan. Kita jujur saja apa adanya, sehingga dengan jujur itu kita bisa mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, laporan biaya proyek yang harus jelas. Dalam sebuah perusahaan itu, laporan itu sangat penting, sehingga hal itu bisa menentukan sikap atau keputusan yang bisa diambil ke depannya. Kalau laporan biaya proyeknya tidak jelas, itu bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, konsekuen dan konsisten dengan apa yang telah disepakati bersama. Konsekuen dan konsisten di sini maksudnya adalah kita sudah memegang teguh dengan apa yang telah disepakati di awal. Terus kita menjalankan dengan konsisten tanpa harus berbuat curang atau harus melebih-lebihkan. Kita konsekuen, kita konsisten aja dengan apa yang ada, sehingga hal itu akan lebih baik. Dan prinsip selanjutnya, prinsip dalam etika profesi yang dapat diambil. Yang pertama, integritas. Integritas adalah prinsip yang mendasar dalam etika profesi. Sebagai profesional, penting untuk menjunjung tinggi integritas dalam segala tindakan dan keputusan yang diambil. Skandal keuangan Toshiba ini menunjukkan adanya pelanggaran integritas dengan adanya manipulasi laporan. Prinsip ini mengingatkan kita betapa pentingnya tetap jujur dan konsisten dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik dan investor. Yang selanjutnya, kejujuran. Ya, jujur itu sangatlah penting dalam sebuah perusahaan. Kita harus apa-apa itu harus jujur. Kalau tidak jujur, ya bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain juga. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dengan kita memberikan apa yang sudah kita lakukan pada perusahaan, keputusan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, sehingga jelas transparansinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab. Dengan kita memegang teguh tanggung jawab, kita akan selalu ingat dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang di luar tanggung jawab itu sendiri, sehingga merugikan perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kasus skandal keuangan di Toshiba menunjukkan betapa pentingnya prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua, perilaku tidak etis seperti kecurangan, manipulasi data, dan ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan merupakan contoh nyata pelanggaran prinsip etika bisnis. Dan yang terakhir, faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan yang buruk, teknik pengolahan yang tidak tepat, kegagalan dalam mengidentifikasi tanda bahaya, dan keputusan strategis yang buruk menjadi penyebab utama terjadinya masalah keuangan. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita ambil dari kasus Toshiba. Namun saya sudah merangkumnya menjadi beberapa bagian. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.